Katanya haram kok memakaikan peci hitam kepada Abah Anies Baswedan. Pakai kopiah hitam haram hukumnya. Jadi seorang murid, apapun yang disampaikan oleh gurunya dia ikuti. Seperti juga pakai mark putih. Kalau tidak pakai peci mark putih, sholat maka sholatnya tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mendukung saya di channel ini dengan mengklik tombol subscribe ya. Bagi yang belum, langsung aja diklik tombol subscribe dan juga loncengnya. Jadi ketika saya mengupload video terbaru, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Kali ini kita akan simak ya. Ini detik-detik Abah Aus dikeluarkan dari pesantren ya. Coba kita lihat nih. Dari sebuah lembaga Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya Al-Mukarram Haji Ahmad Mashkur Firdaus Arifin menugaskan kepada saya untuk menjawab banyaknya pertanyaan, di antaranya yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, juga dari instansi-instansi pemerintahan, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat keagamaan, tentang Kiai Haji Muhammad Abdul Ghaus atau Abah Aus, apakah bagian dari Pondok Pesantren Suryalaya. Maka dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan surat keputusan pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya tahun 2013 dan berdasarkan Ijma Wakil Talqin Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Suryalaya tahun 2013, juga berdasarkan rekomendasi Musyawarah Besar Lembaga Dakwah Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya tahun 2023, bahwa Kiai Haji Muhammad Abdul Ghaus atau Abah Aus bukan mursid pelanjut pengarsa Abah Anom, yaitu Syekh Kiai Haji Ahmad Swahibul Wafa Tajul Arifin, dan bukan pula bagian dari Pondok Pesantren Suryalaya. Segala apa yang dilakukannya tidak lagi menjadi tanggung jawab Pondok Pesantren Suryalaya. Hal ini juga berlaku bagi pihak-pihak yang mencantumkan nama Suryalaya pada nama lembaganya tanpa seizin dari pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya. Dalam kesempatan ini juga perlu saya sampaikan bahwa lembaga resmi di bawah naungan Pondok Pesantren Suryalaya adalah 1. Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, 2. Lembaga Dakwah Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, 3. Pusat Kajian Tasawuf ASEAN Pondok Pesantren Suryalaya, 4. Ibu Bella Pondok Pesantren Suryalaya, 5. Generasi Muda Pondok Pesantren Suryalaya, dan 6. Lembaga Usaha Perdesaan Pondok Pesantren Suryalaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah berdasarkan musyawarah bersama ya, bahwa Abah Aus bukan penerusnya Abah Anom selaku mursyid Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah, dan juga tadi dijelaskan Abah Aus ini tidak ada kaitannya dengan lembaga-lembaga Thariqah yang disebutkan tadi. Bahasa kasarannya ya diusir atau tidak diakui lah begitu. Mungkin karena terlalu sesat dan menyesatkan gitu ya. Jadi ya tidak diakui lagi sebagai mursyid Thariqah penerusnya Abah Anom. Kalau kita lihat di Google foto-foto Abah Anom itu banyak sekali yang menggunakan peci hitam. Sementara Abah Aus memfatwakan bahwa peci hitam itu katanya haram digunakan. Pakai kopiah hitam haram hukumnya. Pemimpin wajib pakai apa? Pemimpin wajib memiliki kopiah, pakai kopiah gitu. Dari sini aja kelihatan kontradiksinya ya. Abah Aus ngaku sebagai penerus Abah Anom, tapi di sisi lain dia mengharamkan peci hitam. Yang kita lihat foto-fotonya di Google Abah Anom banyak memakai peci hitam ya. Coba kita tantang Abah Aus ya, berani nggak mengharamkan Abah Anom yang terlihat banyak sekali jejak digitalnya menggunakan peci hitam. Kalau kita lihat juga sebenarnya Abah Aus banyak jejak digitalnya memperlihatkan dia pakai peci hitam juga. Nah ini foto bersama ketika sama Abah Anom. Ya sama-sama pakai peci hitam. Termasuk juga ketika Abah Aus itu dengan Abah Anies Baswedan gitu ya. Pak Anies Baswedan. Nah ini dipakaikan peci hitam sama Abah Aus. Katanya haram kok memakaikan peci hitam kepada Abah Anies Baswedan. Pakai kopiah hitam haram hukumnya. Nah ini lagi foto lainnya ketika bersama Abah Anies Baswedan. Ya saya heran juga ya, kenapa Pak Anies Baswedan bisa masuk ke circle-nya Abah Aus gitu ya. Setahu kita kan Pak Anies nih orang cerdas ya, kok bisa gitu masuk ke circle-nya ya yang beginian gitu. Ya mungkin karena politik ya, dukungan politik. Itulah nggak enaknya berpolitik ya, sesat nggak sesat, yang penting bisa dukung, hajar aja. Teman-teman silahkan carilah di Google, banyak kok foto-foto Abah Aus yang juga pakai peci hitam. Mungkin Abah Aus pikun kali ya. Ya memang faktor usia itu bisa membuat orang itu
ya pikun. Kalau kita lihat perkataan-perkataannya memang sangat membagongkan. Katanya umroh itu ke gereja, cuman manusia binatang yang umroh ke Mekah Madinah. Manusia binatang umrah ke Mekah ke Madinah. Siapa? Manusia binatang umrah ke Mekah ke Madinah. Itulah bahayanya ketika seseorang sudah pikun masih dipaksakan jadi mursyid, dikasih mic, dikasih mimbar untuk berbicara, akhirnya ngawur. Manusia binatang katanya umroh ke Mekah Madinah, padahal Rasulullah juga umrohnya ke sana, kan ngawur itu. Coba kita simak nih ya penjelasan dari muridnya Aba Aos mengenai kenapa peci hitam itu diharamkan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi begini, wahai saudaraku yang bertanya, antum coba nanti dimanapun buka surah Al-Kahfi dari ayat 60 sampai 83 ya. Baca aja artinya dah, nggak usah Arab nih, nggak usah dibaca, artinya aja biar cepat paham. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa kalimullah alaihissalam yang berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Yang bahwa di dalam cerita tersebut, kisah tersebut, ada 3 peristiwa yang tidak masuk akal di pikirannya Nabi Musa, yang bertentangan dengan syariat. Yang pertama, Nabi Khidir membolongi kapal. Yang kedua, Nabi Khidir membunuh anak kecil. Yang ketiga, Nabi Khidir alaihissalam memperbagusi, merenovasi bangunan yang hampir roboh. Itu mengajarkan apa? Bahwa Nabi Khidir itu mengajarkan kepada Nabi Musa agar yakin kalau mau berguru padanya. Sama seperti Aba Aos mengajarkan semua muridnya bagaimana seorang murid yakin, taat, sami'na wa ata'na kepada seorang guru. Nah, jadi seorang murid, apapun yang disampaikan oleh gurunya dia ikuti. Seperti juga pakai merah putih. Kalau tidak pakai peci merah putih, sholat maka sholatnya tidak sah. Ajarkan apa? Keyakinan, melatih keyakinan dari seorang murid. Tidak ada jawaban ya. Intinya katanya harus taat kepada guru ya. Sami'na wa ata'na. Kalau misalnya guru mengatakan tidak sah sholatnya kalau nggak pakai peci warna merah putih, ya udah nggak sah sholatnya. Lalu dia berdalil dengan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Itu Nabi, Pak. Jangan samakan Aos dengan Nabi. Kalau dengan Nabi, sami'na wa ata'na. Kalau kepada guru, kita sami'na wa ata'na itu karena guru kita mengikuti ajaran Nabi, mewarisi ajaran Nabi. Makanya disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ketika seorang guru sudah menyimpang dari syariat Islam, saat itu harus kita tinggalkan. Nggak ada lagi yang namanya sami'na wa ata'na. Banyak sekali kesesatan, kejahatan yang muncul dari oknum-oknum kiai, oknum ustadz dengan dalih sami'na wa ata'na, sampai puluhan santri dikikuk-kikuk hamil, melahirkan nggak punya bapak tuh anaknya karena dalihnya sami'na wa ata'na. Ketaatan tertinggi seorang manusia itu kepada Allah dan Rasulnya. Selama menyimpang dari apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah perintahkan, maka tidak ada yang namanya sami'na wa ata'na. Saat itu juga harus kita tinggalkan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.